Glory, haleluya. Mari kita teduh sejenak. Apa yang sudah kita putuskan kita lakukan selama seminggu ini. Mungkinkah kita sedang mengambil keputusan karena kepanikan, sakit hati, karena kecewa, karena putus asa, karena jenuh, atau karena ketakutan, karena kekhawatiran. Ada Tuhan yang selalu menyertai disebut Immanuel. Ada Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita. Ada firman yang menopang kita semuanya. Namun kerap kali keputusan-keputusan yang kita ambil, rencana-rencana yang kita putuskan, kerap kali mungkin diwarnai oleh dunia, diwarnai oleh iblis, diwarnai ketakutan. Bukan diputuskan, diwarnai oleh kekuatan dari Roh Tuhan sendiri. Sebab itu kita merasa berjalan dan memutuskan sendiri. Sehingga kerap kali kita mengalami kesulitan. Kita mau evaluasi. Supaya pada minggu-minggu depan, hari-hari depan,
tahun-tahun depan kita mengambil keputusan apa kata Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduslah kami oleh firman-Mu, sucikanlah hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Supaya kekuatan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada dan menonton dan serta memelihara hidup kami. Beri kekuatan, kemampuan kepada kami. Kasih kemurahan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh dipulihkan, kami dikuatkan, disegarkan dari segala pergumulan masalah persoalan kami. Baik dalam pekerjaan, keuangan, karir, studi kami, keluarga dan iman rohani kami. Bahkan kami boleh disembuhkan dari segala penyakit kami. Karena kebenaran firman-Mu yang menjadikan kekuatan, menjadikan pemulihan, menjadikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan itu hati kami adalah tempatnya. Di mana hati kami siap menampung segala firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan masa depan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus. Dan hari ini kita akan bicara tentang Karakter Kristus hari Rabu. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Kemurahan. Disiplin. Penguasaan diri. Kesalehan. Itu murah hati. Murah hati. Disiplin. Penguasaan diri. Kesalehan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan selalu berkata bahwa apa yang kita lakukan, kita akan menuainya. Apa yang kita perbuat, Tuhan juga akan membalasnya. Apa yang kita katakan akan berbuah juga. Baik kita katakan yang buruk maupun yang baik. Karena perkataan kita itu adalah otoritas dari Tuhan. Kerap kali kita salah di dalam perkataan. Oleh sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena dia akan mendapatkan kemurahan. Berarti setiap perbuatan kita selalu ada balasan. Kalau kita jahat, balasannya hukuman. Kalau perkataan kita salah, masalah muncul. Kalau perkataan kita membangun, kebangunan terjadi. Oleh karena itu kerap kali kita salah di dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu kita harus melatih, yaitu menguasai diri, disiplin. Disiplin, saudara tahu disiplin ya? Disiplin itu artinya senang gak senang ya lakukan. Itu disiplin. Jadi disiplinlah saudara untuk melatih dirimu untuk memanah. Memanah apa lagi Pak? Ya dikatakan jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Berarti boleh membalas tapi dengan yang baik. Musuh di luar benteng akan berbuat jahat karena bukan di dalam benteng kebenaran. Kita ada di dalam benteng. Ketika musuh memanah kita dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Kita musuh memanah kita, mungkin dengan caci maki, kutuk, kebencian, kita mendoakan, mengasihi, mengampuni. Itu kita harus melatih. Pertama kalau kita ambil rasanya susah ngambilnya. Terus kita nembaknya mungkin gak nututin. Tapi kalau itu lama-lama dilatih disiplin, cepat sekali. Begitu kita dapat ejekan, kita mau marah, kita ingat langsung ambil panah, mengucap syukur. Ketika iblis memanah kita untuk putus asa, kita cepat ngambil hidup di dalam iman pengharapan. Amin. Supaya kita tidak terlena di dalam buayan daripada dunia setan yang melemahkan iman kita. Ketika iman kita menjadi lemah, disitulah iblis akan memporak-porandakan semua kehidupan kita. Karena dasarnya kita adalah iman itu.
Dasarnya itu iman. Tapi kalau iman sudah goyah, itu berbahaya. Makanya iman akan muncul kalau firman Allah itu kita konsumsi setiap hari. Supaya kita menjadi kuat, menjadi tangguh. Hari ini kita ada tema, ada rencana Tuhan dalam masalah. Ada rencana Tuhan dalam masalah. Setiap masalah pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Saya juga kadang-kadang merenung sendiri. Sepertinya ada kata-kata yang timbal balik begitu. Kadang-kadang cuma berpikir, mengapa ya masalah itu kok sering terjadi kepada orang percaya, bahkan orang yang cinta Tuhan. Tidak tahu ada kata-kata mana muncul di pikiran saya, entah di hati. Walaupun masalah itu terjadi, itu berarti Tuhan izinkan. Bukankah aku menghitung setiap rambutmu jatuh? Berarti Tuhan perhatikan, tapi dia izinkan masalah terjadi. Tapi kalau masalah itu besar, mungkin para gembala, para pekerja, jemaat yang cinta Tuhan, masalah tambah besar. Aku tetap izinkan. Tapi pernah tahu enggak kamu, kalau aku menadai air matanya, berarti dia perhatikan. Nah kalau super besar, waktunya besar, kamu minggir, itu pekerjaanku. Seperti Jericho, itu bukan pekerjaan kita lagi untuk meruntuhkannya. Itu pekerjaan Tuhan. Seperti laut untuk terbelah, itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Ketika nggak ada jalan, waktunya betul-betul terjepit, itu waktunya Tuhan. Jadi kita nggak usah takut, Tuhan memang izinkan seperti itu. Makanya rencana Tuhan dalam masalah, setiap masalah pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin tidak ada. Kita lihat Kejadian 26 ayat 1 dan ayat yang kedua dulu. Ini sambungan dari tadi pagi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Di sini muncullah kebenaran. Setiap masalah terjadi ada rencana Allah ada di dalamnya. Ketika manusia mau pergi ke Mesir, Tuhan berkata tinggallah di Gerar. Kenapa di Gerar? Ada rencana Allah di kota itu untuk dia. Kalau pergi ke Mesir tidak ada rencana Allah. Itu rencana kita. Kenapa ada kelaparan? Itulah Tuhan izinkan supaya kita masuk dalam rencana. Supaya kita bisa melihat kemuliaan kuasa Tuhan. Jadi kalau ada masalah, bukan kita semakin mundur. Tapi kemuliaan, kuasa Tuhan, rencana Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Buktinya ketika kita punya masalah rasanya berat. Loh ternyata begini, baru mengerti aku. Pasti ada rencananya. Makanya poin pertama, kelaparan dan keluarga. Terjadi kepada Ishak, anak perjanjian. Mengalami kelaparan, padahal dia anaknya Abraham yang kaya. Dia adalah anak perjanjian yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Ini orang yang baik sekali. Tetapi tetap mengalami bencana. Kelaparan itu bukan bicara kesulitan, tapi itu bicara hampir kematian. Karena seluruh negeri kelaparan, sedangkan ternak-ternaknya tidak ada rumput lagi. Berarti dia akan bangkrut, dia akan habis semuanya. Ketika dia mulai berpikir mau mengambil keputusan, disitulah Tuhan berfirman. Berarti Tuhan itu ada, berarti Tuhan mengizinkannya. Berarti Tuhan melihat air matanya. Berarti Tuhan melihat doanya. Berarti Tuhan melihat pergumulannya. Dan Tuhan izinkan. Dan Tuhan siapkan yang terbaik. Ingat suatu hari. Namanya Naomi. Dia membawa suami. Dua anaknya Mahlon dan Kilion. Dia tinggal di Bethlehem. Terjadilah kelaparan di Bethlehem. Dia pergi. Ketika dia pergi ke Moab. Anak-anaknya kawin sama orang Moab. Yang satu kawin dengan Orpa. Yang satu kawin dengan Ruth.
Tidak lama suaminya mati. 2 anaknya mati, tinggal 2 menantu. Tambah masalah. Tambah masalah. Sampai Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Karena hidupku pahit. Aku pergi membawa suami, bawa anak, pulang tangan kosong. Tapi hanya Rut yang dibawa. Rut yang dibawa orang Moab. Ternyata Rut yang dibawa menikah dengan Boas. Dan kemudian dari Rut itulah muncul keturunan, yaitu Raja Daud. Dan Yesus muncul. Ternyata melalui kelaparan itu, Tuhan sedang mengubah dan masuk dalam satu rencana yang indah. Memanggil Rut yang setia. Orang yang taat, orang yang setia. Sehingga Naomi berkata, pulang aja kamu ke negerimu. Aku gak mungkin punya anak lagi. Pulang ke bangsamu. Gitu loh. Dia berkata, tidak. Bangsamu bangsaku. Allahmu Allahku. Tempat kau mati, di situ aku mati. Padahal sudah gak punya anak. Suaminya mati. Tapi kesetiaannya sama Tuhan. Padahal dia orang Moab. Allahmu Allahku. Bangsamu bangsaku. Disitulah Tuhan memanggil orang yang punya iman yang luar biasa. Di tengah-tengah kepahitan hidupnya. Dia tidak mundur. Tetapi dia tetap memegang Tuhan. Disitulah kemudian kita melihat Daud muncul. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga tidak lepas dari masalah. Gesekan, persoalan, masalah itu selalu ada dan terjadi. Nggak mungkin nggak. Tadi pagi saya katakan seperti pernikahan di Kana. Waktu pernikahan anggur habis. Tadi pagi saya khotbah. Tapi ada Yesus suruh ngisi air. Maka air diisi penuh, disuruh nyedok, bagikan. Jadi anggur. Artinya apa di situ? Tadi pagi saya katakan itu waktunya kesulitan itu, taburlah hatimu kepada firman Tuhan. Taburlah hidupmu. Amin. Taburlah waktumu supaya hatimu diisi firman penuh. Setelah penuh baru dirubah jadi anggur. Ketika kesulitan jangan ke dunia. Waktunya engkau menabur hidupmu kepada Tuhan. Waktunya engkau menabur hatimu kepada Tuhan. Waktunya engkau menabur waktumu untuk Tuhan. Ada ketaatan, disitulah ketika hatimu penuh dengan air firman Allah, disitulah Tuhan ubah semuanya. Tapi bukan hal itu saja yang saya katakan. Tadi sesuai dengan itu. Tuhan telah menyelamatkan keluarga ini. Anggur yang habis Tuhan telah selamatkan. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen sekarang hancur lebur semuanya. Gereja semakin banyak. Media semakin luar biasa. Tapi tidak pernah bisa menghalangi perceraian yang begitu hebat. Kenapa? Karena firman itu tidak penuh di dalam hatinya. Kalau firman tidak penuh di dalam hatinya, ada ruang kosong. Maka ketakutan, godaan iblis masuk semuanya. Tapi kalau firman itu penuh, godaan masuk itu akan keluar sendiri. Bukan berarti tidak tergoda. Tetapi tidak ada ruang untuk tinggal lama-lama. Tetapi kalau ada ruang, dia akan merusak semua iman kita di sini. Iblis itu memang merusakkan. Yang dirusak pertama adalah iman kita. Ketika iman runtuh, habislah semuanya. Makanya ketika murid-murid pergi bersama dengan Yesus, murid-murid merasa mampu. Dia berlayar sendiri. Tapi ketika mulai ada badai, ketika ada taufan, air masuk, mereka keluarkan airnya, mereka jago nelayan. Ternyata mereka tidak bisa mengatasi kondisi saat itu. Akhirnya mereka panggil Yesus. Yesus, tuh guru, kenapa kau biarkan aku binasa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita binasa. Itu orang-orang itu menganggap Tuhan ada, tapi kita celaka. Kenapa dibiarkan binasa? Dia pengertiannya Tuhan mujizat, tapi kenapa dibiarkan binasa? Aku tahu Tuhan tuh hebat, tapi kenapa aku diizinkan hancur? Seperti ini masalahnya, mau mati. Tuhan bangkit meneduhkan taufan itu. Terus mereka, siapa gerangan orang ini? Angin dan
danau pun taat kepadanya. Disitulah mereka tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita binasa. Di tengah-tengah badai yang sulit sekalipun, kelihatannya dia diam, tidur, tidak bergerak. Tetapi sesungguhnya dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita terombang-ambing, dia merasa dalam terombang-ambing kita. Hanya dia diamkan. Kenapa diamkan? Dia mau supaya kita tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Di situ baru murid-murid sadar gitu, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita binasa. Suatu hari mereka pergi disuruh Tuhan kena angin taufan yang kencang. Wah, betul-betul gak ada Tuhan ini. Kalau ada Tuhan diteduhkan, gak ada Tuhan ini. Matilah kita. Tuhan jalan di atas air. Mereka anggap hantu. Kalau sudah mau mati kan lihatnya cuma hantu. Gitu. Hantu, kata Tuhan, ini aku. Kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Di tengah-tengah badai sendirian. Tuhan tidak pernah mengizinkan seseorang binasa. Dia akan tetap berjalan mengampiri kita di tengah-tengah badai kesulitan hidup kita. Oleh karena itu dikatakan kelaparan dan keluarga dalam kehidupan kita mungkin mengalami kerugian, kesulitan dalam keluarga. Tetapi yang pasti kita masih cukup makan. Cukup makan. Apa yang lapar dalam hidup kita ini? Sebenarnya kita hidup ini lapar akan firman Allah. Sesusah-susahnya kita masih bisa makan. Tetapi kita lupa bahwa rohani kita lapar akan firman Allah. Sehingga kita butuh mengisi firman itu lebih banyak. Tanpa bayar. Hanya baca firman, baca firman, baca firman. Kemarin saya jalan dengan salah satu orang. Dia ngomong sama saya. Dia berkata begini. Pak, kalau kita diberkati bukankah kita juga harus menikmati, Pak? Jawabannya gimana? Oh ya begitu. Kan ada ayatnya, Pak. Iya betul. Tapi Tuhan katakan di ayat juga yang lain. Makanya kalau baca itu harus baca yang lengkap. Pasalnya ada 2-3 pasal. Engkau tidak akan bisa menikmati di luar Tuhan. Engkau punya harta tapi di luar Tuhan. Engkau tidak bisa menikmatinya. Engkau berkata ketika kita diberkati kita menikmati karena kita dikasih tahu hidup untuk menikmati. Karunia untuk menikmati. Betul karunia untuk menikmati. Berarti Tuhan yang memberi. Berarti Tuhan ada di dalamnya. Engkau tidak bisa menikmati di luar Tuhan. Amin. Sehingga tidak bisa dipotong ayat itu. Iblis selalu mencuri untuk memotong ayat itu. Tapi kita harus baca lengkap semuanya. Bukankah iblis memotong ayat berkata kepada Yesus, rupalah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus juga pakai ayat yang lain. Dia mencoba pakai ayat yang lain. Yesus pakai ayat juga. Dia itu ahli, dia itu hafal semua firman Allah. Jadi kalau kita setengah-setengah, kita akan digoda sama dia. Baca yang lengkap. Amin. Karena kalau lengkap itu sangat bagus, sangat indah. Makanya dari sini perlu pendudukan diri, perlu kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Rut itu. Kenapa Rut itu dipilih? Apakah perempuan-perempuan yang di Israel itu buruk? Tidak. Tapi kenapa Rut? Orang Moab. Karena orang ini belum kenal Tuhan. Ini orang-orang Moab. Dia melihat bagaimana orang Israel ini yang cinta Tuhan. Suaminya mati, anaknya mati. Gitu loh. Kita jadi janda. Kok ipar saya juga jadi janda. Ini katanya Tuhan. Tapi dia sudah terikat perjanjian nikah itu. Sehingga dia tetap pegang teguh. Tuhanmu, Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Kemana engkau mati, di situ aku mati. Gak gampang. Saya berani gak ngomong sama Tuhan. Tuhan, engkau Tuhanku. Kemanapun kau suruh, aku bersama dengan engkau. Gitu loh. Bisa enggak? Di mana engkau berhenti, aku berhenti. Gak ada orang seperti ini. Makanya dalam kehidupan kita, itu kelapar rohani. Kita gak sadar. Dunia tidak kelaparan. Mungkin ada 1-2 tempat. Tapi orang Kristen ini gak sadar.
kalau akan mati rohani. Karena dia lapar rohani tidak terasa. Kalau lapar perut terasa. Lapar rohani tidak terasa. Sebab itu apa yang dikatakan Ishak ini. Ketika dia kelaparan dia mau pergi ke Mesir. Tapi firman Tuhan berkata jangan pergi Mesir. Pergi ke Gerar. Kita lihat poin yang kedua. Visi dari Tuhan. Itu rencana selalu ada visinya. Kalau ada rencana Tuhan pasti ada visinya. Kita lihat ayat yang kedua sampai keempat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Serta berfirman seakan-akan kamu lapar. Waktu kamu kelaparan aku diam saja. Waktu kamu sudah mengambil keputusan. Puncaknya Tuhan menampakkan diri. Sebetulnya aku ada bersama dengan kamu. Loh kenapa kok diizinkan lapar? Aku mau menuntun kamu ke tempat yang lain. Kemana nanti saudara akan lihat di akhir cerita itu. Kisah itu sangat luar biasa. Ayat 3, ayat 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah ini adanya. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dia pernah bercerita sama papanya. Sekarang dia ceritakan kepada anaknya. Kamu kelaparan. Ayo pergi sama aku. Karena tempat ini semua aku berikan kepadamu. Aku pernah berjanji sumpah kepada papamu. Diulang, oh ngerti dia. Terus buktinya apa? Buktinya nanti saudara akan lihat. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kepadamu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Dia ulang. Mungkin papanya pernah cerita. Dengar suara Tuhan begitu Pak. Oh iya. Sekarang dengan kesulitan. Tuhan nampakkan diri. Dengan kata-kata yang sama. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Sehingga hidup itu dia mulai mengikuti rencana Tuhan. Kerap kali saudara dalam kehidupan kita. Sudah punya masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, tantangan begitu banyak. Mungkin sudah pelayanan, sudah jenuh, banyak omongan, banyak ini, gesekan, atau kerjaan sudah gangguan. Mungkin istri atau suami atau orang tua jadi begini, begitu bergumul. Sudah pelayanan, sudah semuanya kok jadi begini Tuhan. Akhirnya aku putuskan saja. Apa keputusannya? Saudara tahu keputusannya apa? Mundur. Kecewa. Itu keputusan umum. Tapi kita lihat ayatnya dulu. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya. Masih ayat 10 dulu. Akhirnya. Kata akhir. Akhirnya. Aku mundur saja. Mungkin begitu. Tetapi firman ini mengajar kepada kita. Ketika kita pergumulan masalah persoalan tantangan begitu banyak. Aku gak kuat lagi. Aku akhirnya mau. Hendaklah kuat di dalam Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Dirubahlah kata-kata itu. Setan mau membuat kita kecewa. Setan membuat kita mundur dalam pelayanan. Setan membuat kita mulai jauh daripada Tuhan. Sehingga keputusan itu mau keluar dari mulut kita. Tapi Efesus pasal 6 ayat 10 berkata. Akhirnya aku harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam kuasanya. Saya berjalan pelayanan. 2 bulan. Nggak berhenti setiap hari pindah. Baru saja sampai di tempat ini, saya lihat anak-anak muda, Senin sudah berangkat misi. Saya baru selesai khotbah, berangkat. 2-3 hari Tuhan ke NTT, keluar duit 5-6 juta. Berangkat malam, besok lusa pulang, mesti pergi ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru khotbah, mesti ke Jakarta khotbah. Dari Jakarta khotbah malam-malam terbang Surabaya kemarin. Mesti khotbah di sini.
Besok pagi ke Makassar. Terus muter lagi ke Manado, Jakarta, Surabaya. Mesti istirahat lah, rasanya tidak kuat. Akhirnya aku kuat di dalam Tuhan. Saya langsung beli tiket, saya berangkat. Saudara, keputusan tidak boleh keputusan dari kelelahan, kecapean. Itu iblis meruntuhkan kita. Ketika kita jalan, kekuatan Allah muncul. Disitulah Allah bekerja. Saya datang tanpa memberitahu semuanya. Mereka para anak muda, ada berapa dari Guangzhou, dari Jakarta, belum ada banyak. 17 ditambah orang sana. Saya datang 2 orang sendirian sama Gembala Pesteri Solo. Kita pergi. Naik mobil sendiri sampai di tempat kok nggak ada. Asramanya kosong. Kita tunggu. Ada 2 atau 3 orang masuk. Kita masuk cepat. Kita masuk supaya mereka itu masuk itu nggak kaget lihat kita. Tapi surprise itu. Waktu masuk di dalam, ada anak muda 4 ini. Gini, coba lihat kulkas semua, barang-barang apa saja. Ini ada ini, ada ini. Cepat potong ini, cepat potong ini. Berapa lama dia datang? Pak, on the way Pak. Berapa 1 jam datang. Cepat potong semua. Saudara, mari potong semuanya. Saya lepas jaket saya. Saya masakkan mereka, 27 orang. Saya bukan koki. Tapi saya biasa memasak juga. Gak enak seperti orang lain. Tapi cukup dinikmati, saudara pasti akan tambah. Karena gak bayar. Dan saudara sungkan. Saya ambil putusan masak. Dan masak nasi ayam Henan. Cepat tanteng. Selesai semua. Begitu datang, Pak Fengki. Saya lagi masak. Waktunya kerja, bukan pendeta, bukan khotbah. Jalan saja, mandi saja. Setelah selesai saya pasang satu makan ngambil, satu makan ke orang jualan saudara. Setelah itu saya ikut pelayanan beliau, anak-anak itu. Setelah pelayanan, dingin sekali, memang udara dingin. Jam berapa mereka sudah selesai? Jam 9. Terus masih ada Ramatama 40 menit untuk ini. Jam 9 kita balik ke asrama. Ada apa? Masak lagi. Mereka nggak tahu. Saya balik pulang, saudara. Saya lihat, ada apa ini? Bakmi. Ada apa lagi? Kuah. Ada apa lagi? Waduh, sudah. Saya masakan bakmi. Bayangin 27 orang. Bukan restoran. Saya masakan lagi. King To. Ya King To kan biasanya kan babi. Ini King To best. Wah, saya bikin semua. Begitu datang sudah jadi semua makan. Wah, lahap semuanya. Saya bilang, ya besok malam saya mesti balik. Oh cepet Pak. Jadi sudah cair. Jadi Fengki bukan seorang pendeta yang ditakutin, disegani. Tapi koki. Jadi mereka senang. Woi terima kasih Pak pendeta makanannya. Pokoknya kamu makan aja lah. Besok ketemu sama saya. Mas apa lagi? Gak ada, mau pulang. Saya balik pulang. Tapi baguslah. Mereka saksi sekarang. Nah ini tadi saya ceritakan juga. Jadi dari sinilah ketika engkau lemah. Ya, lemah secara fisik, secara hati, secara apapun juga. Pasti keputusan tuh, aku mau bunuh diri gitu ya, mau bunuh. Kuat di dalam Tuhan, gitu. Loh, yang kaget siapa ya? Saya sendiri kaget. Loh. Keputusan saya mau lompat jadi enggak kok. Betul enggak saudara? Nah, kita mesti robah gitu. Aku mau apa saudara? Saudara mau putus asa apa? Aku mau kuat di dalam Tuhan. Bikin setan tuh lompat kaget semuanya. Padahal sudah pasti 99,99% bunuh diri, kecewa, mengundurkan diri, keluar. Tapi 0,001 bisa mengubah. Kalau bukan Tuhan, bukan firman, tidak mungkin. Karena hidup kita oleh firman Allah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi hidup kita bukan oleh dunia saudara. Itu saya mesti melatih diri saya terus setiap hari begitu. Apapun juga, tekanan apapun juga. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuat kuasanya. Ayat 11 kita lihat. Itu yang selalu memberi kejutan. Kejutan bukan untuk orang lain. Untuk diri kita, untuk setannya. Dan Tuhan berkata, bener nak. Itu terus-terusan aja. Aku gak kaget, setan yang lompat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi apa yang terjadi saudara? Ketika engkau lemah,
senjata Allah yang kita katakan panah itu loh. Kan sudah masih ingat toh? Minyak dalam buli-buli. Sekarang panah. Panahnya ada penuh. Ketika engkau lemah, habis, total, sudah rugi, banyak masalah, tuntutan, sakit. Oh, di gereja juga gesekan. Rasanya gak kuat. Ambil seluruh panahmu. Panahkan semuanya. Amin. Bukan satu. Sehingga kau katakan, kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kita. Gak ada manusia kuat. Makanya, kalau seorang mundurkan diri, aku sebulan berundur Pak. Aku udah coba, mau pergi lagi Pak Vegi. Iya. Wah, gak kuat aku. Masih gak ikut. Kuat ikut. Gitu saudara. Amin. Kalau gak kuat kan dirimu. Kalau dirimu gak kuat, waktunya Tuhan memberi kekuatan. Amin. Aku gak kuat. Nah sekarang waktunya Tuhan. Aku gak kuat Tuhan, aku mau mundur. Aku harus kuat. Tuhan masuk hidupmu. Makanya Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman. Kuat. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang mengundurkan diri pada saat puncaknya. Gak kuat, letih, jenuh, semuanya. Mengundurkan diri. Kuat di dalam Tuhan. Karena imannya itu. Dan Allah berkenan kepada dia. Ketika tekananmu semakin berat. Saudara ingat kalau saya nonton di Singapura, kan saya tinggal di Singapura. Setiap tanggal 31 kami tinggalnya di kamar rendah, tidak bisa lihat kembang api. Cuma kami dengar dentuman bung, bung. Jaraknya memang coba bung, 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 bung. Cuma lihat merah-merahnya, tidak lihat kembang apinya. Lihat kuning-kuningnya aja. Kan cuma di lantai 3, yang lantai 12 bisa lihat gitu. Saya masa jadi seperti Sakyus mau naik pohon yang jatuh setengah mati. Jadi saya cuma lihat dung, dung. Wih, yang nonton dari puluhan ribu Tuhan. Tuhan ingatkan ketika kamu lemah. Buang semua senjatamu ke atas, tembakkan. Seperti kembang api semuanya. Disitulah kehidupanmu akan menjadi kekuatan Tuhan. Amin. Kalau kamu gak kuat itu dirimu. Kalau kamu kuat di dalam Tuhan, ketika kamu gak kuat. Disitulah kembang api itu mulai nyala semuanya. Dan tuman sampai orang lihat, ini orang sudah gak kuat. Kok bisa berubah total? Ya, itu luar biasa bukan? Amin. Itu saudara tidak pernah keluar kembang api. Dulu kecil gak pernah main. Saya kan sering soalnya dulu. Sampai tangan saya kemeletusan. Oke, kita lihat ayat yang ke-12. Ayat ke-12, apa yang terjadi tadi saya katakan, apa yang terjadi kepada Ishak. Ketika dia mengikuti rencana Allah. Tetap menabur dengan sukacita. Poinnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan kalau dia tidak mengalami kelaparan. Dia tidak pergi ke Gerar. Dia tidak akan melihat janji Tuhan. Dia tidak akan melihat visi Tuhan. Dia tidak akan melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Dia tidak akan melihat dengan matanya sendiri. Tuhan mengubah dia dalam kesulitan paling dalam. Menjadi kekuatan kemenangan yang paling tinggi. Buktinya ayat 13. Sampai Raja Abimelek itu pun berkata, kamu lebih kaya dari aku. Keluar aja kamu. Dalam 1 tahun kamu bisa mengalahkan aku. Kalau Allah bekerja di tengah kelemahan kita. Itu waktunya dia bekerja. Jangan pernah mundur. Amin. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Jangan cuma lihat ayat 13. Ayat 13 itu angka sial. Kalau saudara tidak mengikuti 1-12 jadi sial. Kalau saudara mengikuti ayat 1-12, angka 13 itu penutupnya yang bagus. Tapi kalau cuma ambil ayat 13, saudara kan gila. Daud itu dipilih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia ditekan oleh Saul, dia ditekan juga oleh orang Filistin. Satu-satunya jalan maju sana-sana, mati di sini juga mati. Pura-pura lah gila dia. Dia pura-pura gila. Itu orang dipilih Tuhan. Sudah modelnya pura-pura gila. Saking beratnya. Kenapa dia pura-pura gila kok gak gila?
Karena dia punya iman. Kalau nggak punya iman, gila beneran. Kalau punya iman, pura-pura. Saudara, tapi dia tidak gila. Tapi kalau kita agak sedikit gila mungkin. Kenapa? Karena iman kita goyah. Kita nggak boleh. Orang kelihatan kita letih lesu, tapi kita nggak boleh takut. Tetaplah ketika engkau dalam kesulitan, taburlah hatimu. Amin. Supaya diisi firman, taburlah hidupmu dipakai Tuhan. Taburlah waktumu untuk cari firman Allah. Sehingga senjatamu penuh. Di dalam kesulitan engkau panahkan. Supaya engkau berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Pada akhir keputusan hidupmu. Ketika kita goncang. Banyak orang goncang akhirnya memutuskan dirinya bertindak yang salah. Tapi ingat ketika di ujung. Seperti Musa. Ketika dia lihat laut itu mati. Betul gak saudara? Habis. Angkat tongkatmu. Terbelahlah jadi dua. Amin. Pada akhirnya aku kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kuasanya terbongkar laut itu. Pada akhir hidup kita. Pada akhir keputusan kita. Jangan keputusan dunia emosi kita. Tapi lakukan kembali lebih hebat untuk Tuhanmu. Kita bicara itu menabur. Terus siapa menabur roh akan menuai hidup kekal. Siapa menabur daging, takut, khawatir, cemas, marah, emosi akan hilang. Tabur roh firman Allah. Maka hidup kekal. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa Tuhan ya masalah terjadi? Tuhan, ya nak, kamu tahu enggak? Kalau kamu punya masalah, aku menadai air matamu. Apa susahnya nolong kamu dibandingkan menadai air matamu? Lebih gampang untuk menolong kamu daripada menadai air matamu. Amin. Tapi itu harus kamu lakukan. Orang yang menabur dengan air matanya akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ketika air matamu turun karena kesulitan, engkau menabur tetap dalam hidupmu kepada Tuhan. Dan di situ engkau akan bersorak-sorai. Itulah puncaknya. Laut akan terbelah dari dua. Itulah puncaknya Yeriko akan diruntuhkan. Itulah puncaknya anggur baru akan terjadi. Taufan akan diteduhkan. Terus kita satu ayat terakhir. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bukan mundur. Bukan mengundurkan diri. Walaupun dalam kesulitan tetap maju. Sambil saudara. Dengan menangis. Gak ada apa-apa. Susah. Berat. Diganggu orang. Harus kuat. Gimana Tuhan? Aku tetap maju. Aku tetap maju. Dia pasti pulang. Dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Percaya tidak percaya. Firman Allah. Ishak terbukti. Daud terbukti. Abraham terbukti. Semua orang terbukti. Tinggal saudara harus menjadi bukti itu. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Saudara adalah bukti yang harus dilihat oleh orang sekelilingmu. Supaya firman ini boleh terlihat dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Tapi tahu enggak kita? Dia sedang menghitung rambutmu yang jatuh. Apa susahnya menolong kita dibandingkan menghitung rambut yang jatuh? Apa susahnya menolong kita dibandingkan menadai air mata kita? Lebih mudah menolong kita. Namun Tuhan ingin engkau menabur dengan air mata. Supaya engkau menuainya dengan sukacita. Ketika engkau mulai menabur, maju ke depan. Mungkin dengan menangis, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Di dalam kelaparan kesulitan, ingat,
Kelaparan dunia itu mudah diatasi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kita tidak mencari firman Allah, itu berbahaya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, buatlah di keputusan akhir, di kesulitan, di tantangan, mulut kami tidak mengatakan mundur, kecewa, putus asa, jenuh, ataupun hal-hal yang negatif, yaitu mungkin bunuh diri. Pada akhirnya kami akan berkata, aku kuat di dalam Tuhan, aku akan maju terus. Tuhan, biar iblis itu melompat keluar dari hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kau memberkati, mengurapi setiap kami melalui firman Tuhan ini. Supaya setiap kami ini, Tuhan, sadar bahwa Engkau menyertai kami. Beri kekuatan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu sudah menguatkan setiap kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya bahwa yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang mengalami jalan buntu Engkau sudah buka jalan. Amin. Bahkan yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia menjadi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan bagi kami untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga untuk semua persembahan, perpuluhan di Ekuania. Tuhan, Engkau memberkati. Biar jemaat dan umat-Mu yang memberikan persembahan boleh berkenan dan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati, membalas kemurahan mereka, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Juga lindungi mereka serta pelihara mereka serta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Terima kasih. Mari kita dapatkan tangan di dada. Karena untuk menerima berkat itu pasti. Tapi yang sulit bagaimana kita menjaga hati ini. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita boleh selalu rendah hati. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dekapkan tanganmu di dada. Dan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita bernyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisapkan kita dari dosa, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua angkat jempol. Kasih setiamu